Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abrizal. Di sini saya ingin membuat tugas dari mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu Utin Mutia. Baik, di sini ada dua soal. Soal yang pertama yaitu aspek penekanan kurikulum dalam kurikulum Merdeka adalah pengembangan profil pelajar Pancasila serta literasi numerasi. Menurutmu, mengapa dalam kurikulum Merdeka menekankan pada dua poin tersebut? Kemudian, salah satu metode pembelajaran yang sering digunakan guru dalam kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berbasis proyek. Banyak tema yang dapat digunakan untuk pembelajaran berbasis proyek. Berikut ada 7 kategori tema proyek yang umum dibahas. Yang pertama kesehatan, kemudian teknologi, nasionalisme, sustainability, warisan kebudayaan, entrepreneurship, kemudian demokrasi. Anda saat ini adalah seorang calon guru PAI jika Anda ditugaskan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah di bidang kurikulum untuk memilih tema sustainability dengan isu tentang penurunan kuantitas kualitas air, di mana isu ini sejalan berdasarkan isu pembangunan berkelanjutan yang dilaporkan oleh Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pertanyaannya, menurut Anda materi apa yang cocok untuk memasukkan tema ini? Kemudian bagaimana rencana Anda untuk mengimplementasikan pembelajaran yang diintegrasikan dengan tema tersebut menggunakan pembelajaran berbasis proyek? Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu aspek penekanan kurikulum dalam kurikulum Merdeka itu tadi sudah jelaskan mengenai pengembangan profil pelajar Pancasila serta literasi numerasi. Menurutmu atau menurut saya, mengapa dalam kurikulum Merdeka menekankan pada dua poin tersebut? Jadi kurikulum Merdeka menekankan pada pengembangan profil pelajar Pancasila dan literasi numerasi karena kedua aspek ini dianggap sebagai fondasi penting untuk membentuk generasi yang adaptif, berkarakter kuat, dan siap menghadapi tantangan global. Profil pelajar Pancasila ini bertujuan untuk mencetak peserta didik yang memiliki karakter dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Fokusnya adalah pada bentuk akhlak mulia dan karakter kebangsaan. 6 dimensi utamanya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. 4, mandiri. 5, bernalar kritis. 6, kreatif. Penekanan pada profil ini memastikan bahwa pendidikan tidak hanya fokus kepada kognitif, tetapi juga pada pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang beretika dan bermoral. Kemudian literasi numerasi. Literasi numerasi ini adalah dasar yang sangat kuat atau yang sangat krusial dalam kehidupan abad ke-21. Literasi yang artinya membaca, memahami,
informasi dan menggunakan bahasa komunikasi. Kemudian numerasi menggunakan konsep matematika untuk memecahkan masalah praktis. Adalah keterampilan esensial untuk belajar sepanjang hayat dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Kemudian penguatan dua hal ini bertujuan untuk memastikan peserta didik mampu memahami dan menganalisis informasi secara kritis serta memecahkan masalah secara logis dalam berbagai konteks kehidupan yang merupakan persyarat untuk kesuksesan di jenjang pendidikan selanjutnya dan dunia kerja. Nah, dengan ini menekankan pada karakter profil pelajar Pancasila atau PPP dan keterampilan fundamental atau literasi numerasi. Kurikulum Merdeka berupaya menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga bermoral, kemudian berkritis dan berdaya saing. Itu untuk jawaban nomor 1. Kemudian yang kedua, ada 2 pertanyaan ya. Tentang implementasi proyek PAI atau tema sustainability. Pertanyaannya, Anda atau saya adalah calon guru yang ditugaskan untuk memilih tema sustainability dengan isu tentang penurunan kuantitas dan kualitas air. Nah, di situ bagaimana saya sebagai calon guru PAI? Materi PAI yang cocok menurut saya, materi PAI yang cocok untuk memasukkan tema ini, materi yang cocok untuk mengintegrasikan tema tentang sustainability dengan isu penurunan kuantitas dan kualitas air adalah materi PAI, konsep kunci dalam integrasi fikih muamalah. Fikih muamalah materinya tentang taharah bersuci dan pengelolaan sumber daya air. Nah, ajaran ini secara tidak langsung mengajarkan tentang hemat air atau israf, menjaga kesucian air untuk ibadah atau wudhu atau mandi, dan hukum air mustakmal, air bekas pakai orang lain, yang mendorong efisiensi dan kebersihan. Itu untuk bagian fikih muamalah, toharoh atau bersuci dan pengelolaan sumber daya air. Kemudian akhlak, menjaga lingkungan atau hifz al-bi'ah, ajaran tentang khalifah di bumi dan tanggung jawab menjaga alam semesta, akhlak terhadap alam yang menuntut untuk tidak merusak, mencemari atau menghambur-hamburkan air. Itu untuk akhlak dari segi materi akidah akhlak. Kemudian Al-Quran dan hadis, ayat tentang air dan alam, ayat-ayat tentang air dan alam. Nah, di Al-Quran hadis mempelajari ayat Al-Quran tentang air sebagai karunia atau nikmat Allah dan sumber kehidupan, misalnya di dalam surah Quran surah Al-Anbiya ayat 30, kemudian Quran surah Al-Waqiah ayat 68 sampai 69, serta hadis tentang pentingnya menjaga kebersihan dan dilarang buang air sembarangan. Implementasinya, kemudian rencana implementasinya. Nah, di sini saya akan mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek PJBL PWL dengan tema PAI, aksi nyata pelajar muslim dalam peduli air bersih dan lingkungan. Proyek ini secara tidak langsung penguatan profil pelajar Pancasila. Tahap implementasi, tahap awal menganalisis isu materi PAI terkait
memahami konsep air dalam Islam, air suci dan mensucikan, toharoh dan konsep hifz al-bi'ah, menjaga lingkungan sebagai perwujudan akhlak kepada alam. Kemudian aktivitasnya diskusi kelas tentang isu penurunan kuantitas dan kualitas air di Bangka Belitung. Peserta didik di sini secara tidak langsung mengidentifikasikan masalah, misalnya pencemaran, pemborosan, kekeringan, dan mengaitkannya dengan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tugas ini. Mungkin kalau ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.